penyidik menyimpulkan tidak terdapat tindak pidana, maka tentu kita akan konsisten kepada sistem hukum kita, yaitu dihentikan penyelidikannya dengan kemungkinan karena masih dalam proses penyelidikan, maka dapat dibuka kembali jika terdapat bukti-bukti lain yang menguatkan. Saya kira itu saja rekan-rekan sekalian yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk jabaran yang akan saya kerjakan, oleh Polri kerjakan sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden agar dilaksanakan secara cepat dan transparan, dan kita akan lakukan ini dalam waktu maksimal 2 minggu. Itu sesuai dengan yang kita sampaikan kemarin pada waktu dialog di ruang Wapres dengan perwakilan dari pengunjuk rasa, yaitu waktu 2 minggu untuk menyelesaikan proses penyelidikan untuk menentukan penyidikan dan tersangka atau tidak. Saya kira itu. Pak, mau ada pertanyaan, Pak? Cukup. Baik, cukup. Terima kasih. Saudara, yang baru saja Anda dengarkan adalah keterangan pers yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Ada 2 poin, saudara, yang disampaikan oleh Tito Karnavian. Yang pertama adalah proses pengusutan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini akan dilakukan secara cepat dan juga transparan. Cepat dalam artian memang kasus ini setelah diproses, di mana kita ketahui bersama sudah ada 20 saksi yang diperiksa, dan juga di antara 20 saksi ini ada 10 saksi ahli. Dan kita kembali ke kantor Presiden untuk mendengarkan kembali lanjutan dari keterangan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menunjukkan perasaan atau perbuatan. Kalau perbuatan itu tindakan, merobek itu adalah tindakan, gampang sekali pembuktiannya. Dia merobek, menginjak Al-Quran saja itu sudah mutlak langsung bisa ditangkap dengan cepat itu. Sehingga saya yang memerintahkan waktu itu kepada Kapolda melapor, saya sampaikan jangan ragu-ragu, tahan karena yang bersangkutan jelas mudah sekali pembuktiannya, ya. Tanpa saksi ahli pun saya kira kita sudah tahu merobek kitab suci itu jelas adalah pidana. Kemudian ada lagi kita lihat di media sosial yang mengatakan bahwa kitab suci ini adalah sampah. Itu kan mudah sekali pembuktiannya. Tapi dalam kasus ini kita melihat bahasanya, ya, itu saya tanpa bermaksud melindungi, ya, saudara terlapor. Jangan nanti dikira saya mantan Kapolda, mantan Kapolda saya sebagai Kapolda harus membangun hubungan baik dengan semua orang, termasuk saya di Papua juga begitu. Sampai saat ini hubungan saya dengan Gubernur Lukas NMB dan Gubernur Bram Alturiri di Papua Barat dan Papua itu hubungannya baik juga, ya, karena memang seorang Kapolda harus membangun hubungan baik dengan semua muspida supaya rakyat tidak menjadi korban kalau antar pimpinan bermasalah. Nah, sekali lagi kita melihat bahwa dalam bahasa itu kan bahasanya jangan percaya kepada orang. Jadi yang dimaksudlah jangan percaya kepada orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu punya pilihan batin tersendiri, ya. Tidak memilih saya, dibohongin pakai, kata-kata pakai itu penting sekali. Ya, pakai Al-Maidah 51 yang macam-macam itu. Nah, ini kan kita melihat bahwa dari MUI mengatakan bahwa penodaan itu terjadi karena yang bersangkutan telah menghina Al-Quran, ayat itu. Tapi dalam konteks kita lihat kata-kata itu tidak ada sedikit pun kata-kata mengatakan yang bersangkutan terlapor mengatakan Al-Maidah itu bohong. Bahkan ada satu yang dilaporkan namanya saudara Buniani, juga sudah media sosial kita akan panggil yang bersangkutan minggu ini, menyatakan bahwa telah salah mengutip karena di kata-kata pakainya dihilangkan. Itu sangat beda, ya, dari kita tanya kepada ahli bahasa pengertiannya kalau dibohongin ayat surat dibohongin
ayat Al-Maidah 51 dengan dibohongi pakai Al-Maidah 51. Itu kan beda, sangat beda sekali. Kalau yang pertama dibohongi Al-Maidah 51, itu pasti yang dikatakan bohong adalah ayatnya. Tapi kalau dibohongin pakai Al-Maidah berarti bukan ayatnya, tapi adalah orangnya. Jangan percaya kepada orang. Nah, ini yang sedang kita minta keterangan kepada saksi-saksi ahli, saksi ahli bahasa. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang saksi ahli bahasa yang lebih ahli daripada kita soal bahasa. Ya, kita sebagai penyidik nantinya tentunya hanya menerima dan nanti akan menyimpulkan dari para ahli-ahli ini. Ditambah lagi misalnya dari MUI mengatakan ini ada berarti penghinaan kepada ulama. Dalam tulisan itu, ucapan itu kita tidak melihat ada satu patah pun kata-kata ulama. Tapi yang dikatakan jangan percaya kepada orang. Sehingga interpretasi dari MUI yang dimaksud dengan ulama itu, yang dimaksud dengan orang itu adalah ulama, ya. Yang dimaksud adalah ulama karena ulama lah yang menyampaikan ayat-ayat itu, gitu. Namun dari pihaknya penasihat hukum terlapor waktu itu menyatakan apa yang dimaksud orang belum tentu ulama. Ini terkait dengan peristiwa pemilu kada di Belitung tahun 2007, di mana ada selebaran yang isinya menyebutkan mengenai ayat ini dan orangnya tidak diketahui saat itu. Dan ini juga dijadikan bahan gugatan untuk di Panwaslu kalau saya tidak salah di sana. Dan itu sudah kita sita juga, barang buktinya sudah kita sita. Nah, jadi ini perkara ini sekali lagi melibatkan karena tidak telak, dia melibatkan keahlian-keahlian ini. Nah, oleh karena itulah keahlian-keahlian ini nanti kita akan lihat secara terbuka apa saja yang disampaikan oleh para ahli ini. Kita harus menilainya secara objektif. Dan kami sekali lagi kalau nanti hasil gelar perkara menyatakan bahwa itu terbukti berisi unsur pidana atau tindak pidana, ada tindak pidananya, nggak akan ragu-ragu kita akan naikkan menjadi penyidikan. Dan kalau jadi penyidikan berarti terlapor bisa menjadi tersangka, ya, kita gulirkan. Tapi sebaliknya kalau dari hasil gelar perkara yang tadi itu terbuka, tidak kita tutupi, itu yang diperintah presiden terbuka. Nanti ternyata didominasi itu bukan pendapatnya, bukan tindak pidana, jangan ragu-ragu juga kami akan menghentikan sesuai dengan profesi dan keahlian kami sebagai penyidik. Dan setelah itu pun bisa di-challenge dengan dengan upaya-upaya hukum, termasuk nanti kalau ada bukti baru bisa kita buka. Saya kira gitu. Terima kasih. Masalah yang demo kemarin, Pak. Penanggung jawabnya Ada 2 poin saudara yang disampaikan oleh Jenderal Tito Karnavian terkait dengan pengusutan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Yang pertama adalah dengan melakukan proses secara cepat, 20 saksi dan ahli telah diperiksa, di mana dari 20 saksi tersebut 10 diantaranya adalah ahli, baik dari ahli pidana, agama dan juga ahli bahasa. Sementara itu yang kedua yaitu transparan, di mana Kapolri berjanji akan membuka gelar perkara soal kasus penistaan agama secara terbuka kepada publik. Kita simak kembali pernyataan Kapolri di kantor Presiden. Melakukan interview kepada lebih kurang sampai dan hari ini sebanyak 22 orang. Di antaranya ada 3 orang saksi yang pelapor, kemudian terlapor saudara Basuki Cahayapurnama juga yang sedianya akan dipanggil juga sudah dengan kesadaran sendiri datang, sudah didengar keterangannya. Namun kita juga melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi ahli. Paling tidak ada 10 orang saksi ahli yang sudah kita dengar keterangannya, yaitu saksi ahli yang diajukan oleh terlapor, termasuk Majelis Ulama Indonesia, dan ada 7 orang yang dari penyidik. Dan ini meliputi 3 macam keahlian, yaitu yang pertama ahli bahasa, ahli agama, khususnya agama Islam, dan ahli
hukum pidana. Ahli agama ini terutama terkait dengan penafsiran daripada surat Al-Maidah 51 yang menjadi pokok masalah. Kemudian yang kedua adalah ahli dalam bidang bahasa untuk melihat apakah rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh saudara Basuki Cahayapurnama itu mengandung unsur-unsur penghinaan atau penodaan atau agama atau tidak. Sedangkan saksi ahli hukum pidana ini terutama berkaitan dengan unsur dengan sengaja. Karena dalam pasal 156A tersebut harus ada unsur dengan sengaja. Artinya mens rea, ada maksud lain-lain. Ini nanti kita minta kesaksian dari ahli hukum pidana tersebut. Ini cukup banyak ahli-ahli yang sudah kita dengar keterangannya. Berikutnya saya kira salah satu saksi ahli yang juga disampaikan oleh terlapor, saudara Habib Rizik Syihab juga sudah kita dengar keterangannya pada hari Kamis yang lalu. Ini artinya langkah-langkah cepat yang sudah kita lakukan sebanyak 22 orang. Kemudian yang akan kita lakukan berikutnya hari Senin nanti akan sudah kita panggil secara resmi saudara terlapor Basuki Cahayapurnama dan kita akan dengar keterangannya. Saya kira rekan-rekan juga bisa meliputnya di media untuk membuka transparansi kita, meliput di media, dan kemudian kita juga silakan media nanti bisa menanyakan dan bisa mengetahui bahwa pemeriksaan itu sungguh-sungguh dilakukan. Demikian Breaking News Kompas TV terkait dengan keterangan pers yang disampaikan oleh Jenderal Tito Karnavian terkait dengan pengusutan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Saya Yasir Nama, terima kasih dan sampai jumpa. Untuk menjadi social entrepreneurs. Do more, do good, Big Bang. Big Bang Show. Setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV. Sang legenda tinju Indonesia, Champion of the world, Chris the Dragon John. Chris John is back mencari juara dunia dari Indonesia. Mereka datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk menjadi juara dunia.